Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 ingin membahas mengenai seleksi dan rekrutmen guru di Indonesia. Di sini kami akan membahas mengenai 1. Seleksi dan rekrutmen guru, 2. Rekrutmen guru PPK, 3. Pro kontra seleksi guru dengan sistem PPPK, dan yang terakhir PPPK solusi permasalahan guru. Untuk pembahasan pertama mengenai seleksi dan rekrutmen guru. Proses penyiapan, perseleksi, rekrutmen, dan retensi harus dipandang sebagai suatu kontinum, karena semua elemen saling berkaitan. Panduan mengenai proses rekrutmen, seleksi, dan bagaimana mempekerjakan guru dalam pengembangan kebijakan antara lain: 1. Seleksi guru harus meliputi wawancara, persiapan rencana pembelajaran, dan demonstrasi keterampilan mengajar. 2. Memprioritaskan antusiasme, komitmen, dan sensitivitas terhadap kebutuhan anak didik dibandingkan senioritas. Ketiga, calon guru perlu menjalani masa percobaan selama 1 atau 2 tahun sebelum dapat diangkat. Keempat, memberikan lingkungan sekolah yang stabil dan pendudukan bagi calon guru. Kelima, memperhatikan bahwa lamanya waktu pengabdian akan mempengaruhi insentif yang diterima agar guru terus mengulas dan meningkatkan keterampilan profesinya. Keenam, mempertimbangkan perlunya guru memperbarui sertifikat mengajarnya setiap 5-7 tahun untuk memastikan kompetensi mereka masih sesuai dengan yang dipersyaratkan. Ketujuh, memastikan sistem evaluasi. Saat ini pengelolaan guru masih berpegang pada Undang-Undang Guru dan Dosen. Di lapangan terdapat beberapa jenis guru berdasarkan statusnya. Di antaranya adalah 1. Guru PNS, yakni guru yang diangkat melalui sistem rekrutmen secara terbuka melalui seleksi CPNS guru di mana sisi kesejahteraan maupun kesempatan dalam peningkatan kapasitas dan pengembangan karir dijamin oleh pemerintah. Kedua, guru tidak tetap (GTT), yang disebut juga guru honorer atau guru bukan PNS (GB-PNS), yakni guru di instansi pemerintah maupun swasta yang gajinya dibayar oleh APBN atau APBD. Ketiga, guru tetap yayasan (GTY), yakni tenaga pendidik di sekolah swasta atau milik yayasan yang berstatus permanen dan digaji oleh sekolahnya serta dapat memperoleh tambahan tunjangan sertifikasi guru dari pemerintah jika memiliki sertifikat pendidik. Terdapat 3 jenis guru honorer yang bekerja di sekolah milik pemerintah atau sekolah negeri atau guru pemerintah, yaitu kategori 1 K1, kategori 2 K2, dan honorer non-kategori non-K. Kebijakan rekrutmen guru honorer di sekolah milik pemerintah didorong kebutuhan mendesak untuk mengisi posisi guru yang tidak kunjung dipenuhi pemerintah. Hal ini menyebabkan beragamnya kualifikasi dan kompetensi guru yang tidak jarang jauh dari standar guru yang ditetapkan dalam UUGD. Untuk pembahasan kedua mengenai rekrutmen guru melalui skema PPPK. PPPK sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan pasal 1 ayat 4 Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah. PPK merupakan aparatur sipil negara (ASN). Jabatan yang dapat diisi dengan PPPK adalah: 1. Jabatan yang mensyaratkan kompetensi keahlian dan keterampilan tertentu. 2. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas
di kalangan PNS dan diperlukan untuk peningkatan kapasitas organisasi. Seleksi dan rekrutmen guru melalui skema PPK merupakan strategi untuk mengisi kekurangan guru yang tidak terdistribusi secara merata. Skema ini memberikan kesempatan bagi guru honorer yang tidak memenuhi syarat usia untuk mengikuti tes CPNS, namun tetap membuka persaingan dengan lulusan PPG yang tidak mengajar. Hal ini ditujukan untuk menyaring sumber daya manusia yang berkualitas dengan seleksi yang objektif dan berdaya saing. Masih adanya penolakan dari guru honorer berakar dari sumber daya honorer yang memang direkrut tanpa mengikuti persyaratan kualifikasi guru nasional. Dengan rekrutmen PPPK mungkin banyak menjaring guru honorer, tetapi tidak menutup kemungkinan ada guru-guru honorer yang tidak lulus karena memang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan sebagai guru. Padahal mereka telah bekerja untuk jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, perbaikan seleksi dan rekrutmen menjadi penting untuk menghindari berlanjutnya permasalahan guru honorer ke depan. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai pro kontra seleksi guru dengan sistem PPPK. Pelaksanaan seleksi dan rekrutmen melalui sistem PPPK menyisakan beberapa kompetensi permasalahan. 1. Masih ada Pemda yang belum mengajukan usulan sesuai dengan kebutuhan guru di daerahnya, karena masih ada keraguan sumber anggaran yang akan digunakan untuk menggaji PPK nantinya. Mendikbud sudah berkali-kali meyakinkan bahwa anggaran seleksi dan gaji akan disediakan pemerintah pusat. Dalam paparannya pada 30 Maret tahun 2021, Kemendikbud mengumumkan total usulan formasi pemerintah daerah berjumlah 523.120 dan kondisi 27 daerah tidak mengajukan formasi PPPK. 8 diantaranya berada di Papua dan Papua Barat, serta 165 daerah mengusulkan kurang dari 50% dari formasi yang dibutuhkan. Kedua, Kemendikbud perlu bekerjasama dengan pihak terkait dalam menyusun formasi guru PPPK sesuai kebutuhan daerah dan disinkronkan dengan jumlah kekurangan guru pada Dapodik. Selama ini, pengadaan guru disesuaikan dengan program penerimaan CPNS secara nasional. Terkait hal ini, masih terdapat ketidaktepatan penempatan guru PPK hasil rekrutmen tahun 2019 di beberapa daerah. Untuk pembahasan yang keempat mengenai PPK, solusi permasalahan guru. 1. Perbaikan tata kelola guru. Perbaikan tata kelola guru adalah sebuah sistem yang komprehensif yang mengelola sebuah aspek dalam manajemen sumber daya manusia guru. Berkaitan dengan pembenahan tata kelola guru, pemerintah mengajukan beberapa poin sebagai pertimbangan pengadaan guru PPPK. 1. Adanya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan guru. 2. Calon guru diproduksi melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK. Dengan kebutuhan di lapangan terlihat jelas dalam proses seleksi dan rekrutmen guru. Ketiga, mengutamakan kualifikasi dan kompetensi guru. Rekrutmen guru PPPK yang diwacanakan Kemendikbud merupakan langkah awal untuk perbaikan kualitas masukan guru. Ketakutan akan tes dapat menjadi hambatan untuk menyaring guru yang benar-benar berkualitas, sehingga perlu ada perbaikan dan penyesuaian metode pengukuran. 2. Penyelesaian isu guru honorer. Menurut perhitungan Kemendikbud, jumlah guru yang seharusnya bekerja di sekolah negeri adalah sebanyak 2,2 juta guru, sementara saat ini baru terdapat 1,1 juta guru PNS dan 742.000 guru honorer. Jumlah guru honorer lebih dari setengah jumlah guru PNS, yang artinya setidaknya sejumlah itulah kekurangan guru di sekolah-sekolah milik pemerintah. Dari keseluruhan guru honorer tersebut, belum semuanya terpetakan kualifikasi dan kompetensinya. Proses ini menyisakan guru-guru honorer yang tidak memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, meskipun telah mengabdi bertahun-tahun. Pengabdian yang tidak boleh dilupakan dan harus dibenahi agar tidak berakibat buruk terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Sebaiknya pemerintah dapat membuat sistem konversi untuk menyesuaikan kualifikasi guru berdasarkan
masa kerjanya. Konversi ini harus dilakukan secara objektif dan terukur, meskipun tidak melalui tes massal yang ditakutkan para guru honorer senior. Dengan adanya sistem konversi, pemerintah juga harus menghitung honor yang sepantasnya dan menjadikan ukuran tersebut sebagai patokan insentif bagi guru honorer. Pemerintah perlu menetapkan batasan upah minimum jika masih menggunakan honorer. Jika tidak, pemerintah harus menghapus semua potensi mempekerjakan guru honorer dan mengganti dengan kebijakan seleksi guru ASN. Reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh ASN. Kemendikbud merujuk pada Undang-Undang ASN dan Perpres nomor 81 tahun 2010 dengan Grand Design Reformasi Birokrasi yang menyatakan perlunya reformasi untuk melakukan perbaikan kualitas pegawai pemerintah ASN dan manajemen pegawai secara keseluruhan. Pemerintah meyakini banyak pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadikan pelayanan pendidikan belum dapat mencapai target-target pembangunan yang dicita-citakan. Oleh karena itu, pembenahan manajemen secara keseluruhan adalah hal yang mutlak dengan melakukan perbaikan pengadaan CPNS, seleksi dan rekrutmen yang berdasarkan kebutuhan, dan pembatasan mutasi. Masih absennya payung hukum mengenai pengelolaan guru perlu menjadi perhatian karena banyak permasalahan terjadi di lapangan tidak bisa diacu pada UU GIDI. Oleh karena itu, DPR RI perlu segera membahas RUU yang mengatur tentang guru untuk memberikan kepastian hukum bagi guru terkait pengelolaan sehingga dapat memastikan kualitas, distribusi, pengembangan, hingga kesejahteraan guru. Dalam RUU yang mengatur tentang guru yang disiapkan oleh DPR RI perlu memuat seleksi guru khusus dan terbuka, peningkatan kesejahteraan guru, tata kelola, dan kewajiban mengajar guru di lokasi yang ditetapkan. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.